Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sorotan Riswanda, kita jumpa lagi di channel Sorotan Riswanda dalam program Kuliah 4.0. Dan ini adalah edisi kedua yang membahas tentang isu perkotaan. Ya, Kang Riz sudah berada di tengah-tengah kita, Pak Riswanda PhD, akselerator kebijakan. Nah, Kang Riz, di edisi sebelumnya kita sedikit menyinggung ya tentang bagaimana isu perkotaan itu harus dibangun. Tetapi juga banyak persoalan, banyak aspek yang harus dipikirkan ketika kita bicara soal isu perkotaan. Nah, saya nggak tahu apakah ini ada relevansi atau tidak ketika kita bicara tentang RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Ya. Nah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi sudah pasti melakukan itu. Pertanyaannya adalah pada implementasinya. Satu contoh, misalkan ada daerah tertentu bahwa itu tidak bisa dibangun untuk wilayah pemukiman penduduk gitu loh. Tetapi pada pelaksanaannya ini malah dijadikan itu. Sehingga ini akan merubah semua rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan, yang sudah direncanakan gitu loh. Nah, bagaimana kita mengukur atau adakah tools yang bisa mengukur isu-isu prioritas gitu loh? Dari sekian banyak isu, dari sekian banyak aspek, mana saja yang harus menjadi prioritas dulu, sehingga ini bisa bukan dikesampingkan, tetapi di nomor 2-kan dulu lah gitu. Ya, terima kasih Kang Ijo. Jadi yang pertama yang perlu dilihat selain RT/RW tadi betul adalah RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota. Nah, setiap kota punya itu. Satu, karena pada saat nanti kita tidak merujuk ke sana, terdapat biasa ada masalah klasik, anggarannya nggak ada lah, dan sebagainya. Oke. Nah, itu juga salah satu langkah menentukan bobot prioritas. Jadi manakala ini sudah masuk dalam RPJMD, maka itu dulu yang didahulukan, yang sudah masuk RPJMD kota. Nah, yang kedua adalah melalui weighting namanya, atau pembobotan skala isu. Nah, skala isu yang saya maksud adalah seberapa luas dampak daripada isu yang, atau mengukur ukuran skala luas dampak isu. Nah, ini bisa dikaji dengan kajian analisis dampak lingkungan, semisal analisis dampak sosial. Nah, misalnya kita ambil salah satu isu saja, misalnya Kang Ijo. Sekarang ini kan fokus pemerintah biasanya kan pasti pada pandemi ya, bagaimana hidup setelah pandemi. Nah, itu saja kan sebetulnya sudah merupakan checklist, salah satu instrumen kita nih. Jadi kita bentuk instrumen. Nah, oleh karena makanya pemerintah daerah sebetulnya tidak bisa bermodalkan googling dan nyontek daerah lain gitu. Maaf nih, pemerintah daerah harus serius melibatkan lembaga riset yang mumpuni, yang kredibel, yang mampu untuk melakukan kajian itu untuk mereka. Itu kan namanya multiple helix ya, atau quadruple helix. Sekarang bahwa ada kampus, Pemda gitu kan, stakeholders lainnya, pebisnis kalau perlu, dan ormas. Nah, itu. Nah, oleh karena itu kuncinya quadruple helix misalnya, Mbak, termasuk isu lingkungan. Yang ketiga adalah kita juga bisa membuat kajian-kajian kewilayahan. Apa yang dimaksud dengan kajian kewilayahan? Dari nomor 2 tadi kan sudah kelihatan nih. Oh, ini ada 5 big issue misalnya. 5 big issue, taruhlah. 1, isu ketahanan sosial, isu lingkungan, isu misalnya urban housing tadi, perumahan di kota, isu emisi buangan, tingkat gas emisi kelayakan kita bernafas, isu mungkin kemacetan. Nah, bagaimana cara kita membobotkan skala prioritas ini? Ya, 1 bisa dilakukan dengan sebuah model analisis, Kang Ijo. Ini memang bukan penjelasan yang singkat sih, tapi yang jelas yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah si instrumen ini harus dibangun sedemikian rupa dengan olahan data. Contoh, data bisa dihasilkan melalui survei, melalui focus group discussions. Misalnya kita ambil kemacetan, itu kan bisa melibatkan DLRJ, pengguna jalan, pengguna bahu jalan kalau perlu, dan itu nggak hanya soal masalah transportasi atau perhubungan saja kan. Ternyata isu kemacetan setelah dikaji, setelah didalami, kompleks sifatnya. Nah, seperti itu contoh. Lalu kemudian isu lingkungan, banjir. Oh, ternyata ada kontingensi wilayah yang harus melibatkan partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena setelah dikeruk selokan gitu ya, setelah ditutup pakai jalan biar kelihatan bagus, itu kan Pak Anies
setelah dilakukan sebuah betonisasi waduk dialurkan, oh masih banjir, oh berarti memang harus melibatkan contingency plan namanya, atau melibatkan kajian kebencanaan. Nah ini bisa jadi jangan-jangan bencana yang disebabkan oleh manusia, misalnya seperti itu. Oh berarti, nah terus kemudian balik lagi ke pertanyaan mana yang harus didahulukan, yaitu tadi seberapa masif dampaknya. Yang paling masif itu yang didahulukan. Itu memerlukan ukuran, ada alat ya. Sekarang ini yang bisa melakukan itu software yang mungkin research consultant biasanya punya software yang bisa dengan ajak memberikan parameter pada Pemda mana yang harus didahulukan. Singapura sekarang sudah memasuki krisis seks, Kang. Maksudnya krisis seks itu adalah angka pernikahan di Singapura itu semakin sedikit. Orang enggan untuk menikah. Sementara di Indonesia berbalik, opposite gitu kan, justru sebaliknya. Birth number, artinya angka kelahiran di Indonesia itu sangat besar. Baby boomers kita kan. Iya, ada istilahnya sekarang ini kita mendapatkan bonus demografi, berbeda tadi dengan negara Singapura gitu loh. Malah kalau mau punya anak dapat bonus gitu. Saya mau kayak begitu. Tapi oke. Tentu dari birth number ini akan berimplikasi banyak faktor. Faktor tadi urban housing, faktor health kesehatan, kemudian faktor transportasi. Yang mana transportasi ini akan berdampak pada emisi karbon dan seterusnya. Kemudian ada lagi faktor lingkungan yang lainnya. Nah, apa tidak bisa misalkan pemerintah berfokus pada birth number saja dulu gitu, sehingga yang lain pasti harapannya akan selesai gitu. Jika kita menggunakan paradigma berpikir critical system thinking ya, pada saat kita tweak satu tombol, ini misalnya birth number nih kan, saya pencet, itu pasti akan berelasi dengan isu lain. Nah, contoh kita pencet BKKBN gitu ya. Kita pencet masalah demografi, kan tentunya ini akan berelasi dengan faktor-faktor lain, misalnya kultur, aging population bukan hanya dihadapi oleh Singapura. Aging population itu adalah sahabat kondisi di mana suatu negara lebih banyak memiliki generasi yang tidak produktif atau sudah tua, jadi regenerasinya macet. Itu Singapura bakal menghadapi itu seperti Australia dan sudah malah Singapura. Sudah ya. Sudah. Nah, aging population seperti juga di Jepang kan. Regenerasinya lambat. Nah, ini sebetulnya ya tidak ada yang lebih mending sih dibanding kita dengan mereka ya. Kita mungkin kelebihan tenaga kerja produktif, sehingga bila pandai memanfaatkan, kita ini ya punya SDM yang tidak. Artinya begini, negara maju yang mengalami aging population kan punya masalah yang vital satu, mereka punya high cost labor namanya, atau mahalnya tenaga kerja kasar gitu, misalnya, karena kan pilihan sedikit nih. Betul. Bahkan kan negara seperti Australia mengimpor tahun-tahun 90-80 mengimpor migrants gitu biar mau kerja di sana. Karena kan biasanya negara maju itu punya dua hal ya, masalah perkotaannya, satu aging population, satu masalah bahwa hampir semua orang terus kemudian bisa mengakses pendidikan dengan mudah ya, well educated semua, nggak ada yang mau disuruh mukul batu, sederhananya kan seperti itu. High cost labor. Nah, labor kemudian dipindahkan ke negara lain seperti California ya, produksinya di Taiwan gitu ya, untuk satu produk merek HP, design in California, produce in Taiwan gitu. Seperti itu contoh. Nah, makanya kan kemarin ini Presiden mencoba untuk, ini juga bagian daripada isu perkotaan, mencoba untuk menata ketimpangan pangsa pasar tenaga kerja terutama di kota-kota di mana jumlah lapangan kerja berbanding terbalik dengan jumlah pencari kerja. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah menahan agar jangan seperti itu tadi, si investor mencari cheap labor production ya, negara-negara tetangga seperti Vietnam dan lain-lain yang relatif lebih murah. Nah, oleh karena itu iklim perkotaan yang kondusif dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam, itu yang saya sebut dengan critical system thinking kan. Bahwa pada saat kita memahaminya secara holistik, maka itu adalah perencanaan kota yang ideal. Tapi kalau hanya fokus di misalnya tadi demografi, BKKBN harus gimana nih, ya kita tidak bisa
sekeras itu ya kehadiran negara atau campur tangan negara pada ranah yang birth control misalnya. Ya memang berat juga ya. Di negeri RRC sendiri dengan populasi terpadat nomor 1 di dunia gitu. Satu pasangan satu anak, satu keluarga satu anak itu juga tidak sesukses yang kita bayangkan. Padahal kerasnya seperti apa. Berarti bisa dibilang penataan kota di kita beberapa kota daerah di Indonesia itu masih belum memasukkan belum terintegrasi gitu. Tadi aspek sosial, aspek budaya, politik dan sebagainya belum terintegrasi. Betul. Padahal itu menjadi satu syarat utama ya. Betul. Karena kenapa? Kompleksitas orang hidup di perkotaan kan membutuhkan sesuatu yang terintegrasi. Ya one shop policy lah. Satu kali belanja kebijakan tapi semua solusi.